Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai visualisasi informasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salsa Saida Bilqis. Saya Atika Widayanti. Saya Putri Aja. Saya Lutfi Prasetyo. Oke, tanpa membuang waktu kita langsung saja. Pertama, apa sih visualisasi? Visualisasi adalah proses mengubah informasi atau data menjadi bentuk visual seperti gambar, grafik, diagram, atau animasi. Yang selanjutnya, apa itu informasi? Informasi adalah data yang sudah diolah atau diproses dan memiliki makna. Apa sih visualisasi informasi itu? Visualisasi informasi adalah rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi untuk menampilkan suatu sistem informasi. Sekarang apa sih tujuannya? Tujuannya ada 3. Yang pertama untuk mengeksplor, untuk mengetahui lebih dalam informasi yang tersirat dalam gambar tersebut. Yang kedua ada menghitung. Visualisasi bisa digunakan untuk menghitung. Yang terakhir ada menyampaikan. Tujuannya itu untuk menyampaikan informasi yang ada dalam sebuah gambar visualisasi tersebut. Untuk selanjutnya yaitu teknik visualisasi. Yang pertama ada pengumpulan jumlah. Jadi mengakumulasi elemen individual ke dalam sebuah unit yang lebih besar untuk menghadirkan seperti sesuatu yang utuh atau lengkap. Yang kedua ada overview dan detail. Menyiapkan baik tinjauan global maupun kemampuan detail zooming. Yang ketiga ada fokus dan konteks. Menunjukkan detail dari satu atau lebih daerah di dalam sebuah konteks global yang lebih besar. Yang keempat ada drill down, yaitu memilih item individual atau set yang lebih kecil dari sebuah tampilan untuk sebuah pendapat detail atau analisis. Yang kelima ada brushing, yaitu memilih atau menunjuk atau spesifikasikan nilai, kemudian melihat. Selanjutnya ada hierarki visualisasi. Hierarki visualisasi merupakan urutan dari item-item di mana item tertentu merupakan induk atau moyang dari item lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan hierarki tree, yaitu salah satu hierarki yang ada dalam visualisasi informasi. Yang pertama itu hierarki tree. Jadi di sini tuh berbentuk seperti akar pohon ya, di mana intinya itu ada di yang paling atas itu sebagai akarnya. Jadi ke bawahnya itu sub-sub informasinya. Jadi ini tuh kalau hierarki tree, jadi dia bisa mengambil banyak data. Jadi contohnya itu kayak struktur organisasi lah gampangnya. Sebagai contohnya. Yang pertama itu dari chops, dia itu berbentuk seperti piramid. Jadi di mana akar data paling utamanya itu berada di puncak yang paling atas. Selanjutnya itu ada pohon kerucut. Di pohon kerucut ini sebenarnya bentuknya sama kayak yang hierarki tree, cuma dia lebih menonjol. Jadi bentuknya itu dalam bentuk 3D, 3 dimensi. Yang terakhir itu ada hierarki hiperbolik. Untuk hiperbolik itu sama kayak yang tree, tapi dia berbentuk bulat. Jadi akar utama itu berada di titik tengah. Jadi dia untuk sub akar itu menyebar, tapi membentuk lingkaran. Ya, yang kedua ada gambar visualisasi suhu permukaan laut, dan ada alasan menggunakan visualisasi. Pertama, pengenalan pola manusia biasa. Pengenalan pola manusia bisa scanning, reducing, remembering, image. Yang kedua, gambar memungkinkan pembandingan dengan panjang, bentuk, orientasi, tekstur. Dan yang ketiga ada gambar animasi membedakan perjalanan waktu. Dan yang terakhir warna membantu perbedaan. Apabila dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Saya tanya Edel Jessica Watmena. Cara menguji atau mengevaluasi visualisasi informasi sebelum dipublikasikan itu bagaimana sih Kak caranya? Perkenalkan, saya Desani Waltefa. Di sini saya mau nanya, apakah visualisasi informasi selalu diperlukan untuk semua jenis data? Terus, apa ada contoh data yang justru gak cocok divisualisasikan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Yamli. Izin bertanya, apa yang perlu dilakukan agar visualisasi kita tidak bias? Misalnya dalam pemilihan warna, skala, data yang ditonjolkan. Contoh konkret penerapan dari visualisasi informasi ini apa aja? Contohnya? Mengevaluasi atau memvisualisasikan agar bisa digunakan. Yang pertama ada namanya Jika datanya terlalu sederhana, misalnya kayak contoh anggota keluarga ada 4 orang, itu cukup. Di skala yang adil. Jadi contohnya itu kayak kita itu tidak menonjolkan salah satu data. Itu salah satu bentuk contohnya. Kalau kan dalam siaran televisi yang disajikan itu dalam bentuk tabel yang banyak sekali, itu kan si masyarakat mungkin kurang bisa memahaminya. Oke, jadi visualisasi informasi itu merupakan suatu interaktif dan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada